Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi tentang mengelola sumber dana jangka pendek. Pertama, pengertian pendanaan jangka pendek yang akan dijelaskan oleh Rani Esanuronia. Kedua, jenis-jenis sumber dana jangka pendek terbagi menjadi dua. Pendanaan spontan akan dijelaskan oleh Dwi Purnamaria. Pendanaan tidak spontan akan dijelaskan oleh Rizky Adinda. Contoh pendanaan tidak spontan akan dijelaskan oleh Tiara Amelia. Ketiga, kelebihan dan kekurangan dana jangka pendek akan dijelaskan oleh Sapa dan Tati Hartati. Yang terakhir, alasan mengapa sumber dana jangka pendek diperlukan akan dijelaskan oleh Ipan. Pengertian dana jangka pendek. Pendanaan jangka pendek merupakan dana yang diperlukan untuk mendirikan atau melakukan sesuatu dengan jangka waktu pendek. Apa yang dimaksud dengan pendanaan jangka pendek? Yaitu adalah tenggat waktu atau tenornya. Umumnya, tenggat waktu pendanaan jangka pendek hanya mencapai 1 tahun saja. Jenis-jenis sumber dana jangka pendek terbagi menjadi dua. 1. Pendanaan spontan. 2. Pendanaan tidak spontan. Untuk pendanaan spontan terbagi lagi menjadi A. Hutang dagang. B. Biaya akrual. Untuk hutang dagang, contoh pendanaan spontan adalah kredit atau hutang dagang. Kredit ini sangat umum penggunaannya dan hampir semua perusahaan memanfaatkannya. Untuk biaya akrual, pendanaan spontan juga yang bisa berasal dari rekening-rekening yang oleh akuntansi diklasifikasikan sebagai rekening akrual. Misalnya, pembayaran upah dan pembayaran pajak. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendanaan yang memerlukan negosiasi. Pendanaan tidak spontan. Sumber dana ini menunjukkan bahwa perusahaan harus melakukan perjanjian formal untuk memperolehnya. Sumber pendanaan dapat berasal dari money market credit atau short term loans yang berasal dari bank dan perusahaan pembiayaan. Untuk menghimpun dana yang berasal dari money market, perusahaan menerbitkan instrumen keuangan yang dijual kepada para pemodal baik langsung ataupun lewat dealer. Sedangkan short term loans sering berwujud kredit modal kerja. Selanjutnya, contoh dari pendanaan tidak spontan terbagi menjadi 9. Yang pertama, pinjaman kredit. Yang kedua, commercial paper. Yang ketiga, anjak piutang atau factoring. Yang keempat, menjaminkan piutang. Yang kelima, leasing. Yang keenam, kredit tanpa agunan (KTA). Yang ketujuh, letter of credit. Yang kedelapan, menjaminkan persediaan barang dagang. Yang kesembilan, repurchasing agreement. Selanjutnya, kelebihan dana jangka pendek, yaitu ada 3. Yang pertama, bunga yang rendah, meski tenor atau masa pinjamannya singkat, namun bunga pinjamannya juga rendah. Hal tersebut tentunya sangat menguntungkan kamu saat menghitung jumlah cicilannya. Yang kedua, pencairan dana cepat. Pendanaan dengan tenggat waktu pendek biasanya lebih cepat dalam proses pencairan dana. Hal itu dikarenakan prosesnya yang mudah. Dan yang ketiga, persyaratan dokumen yang mudah. Biasanya, pendanaan dengan tenggat waktu pendek tidak memerlukan persyaratan dokumen yang sulit, sebab risikonya sangat rendah. Kekurangan dana jangka pendek. 1. Jumlah pinjaman yang terbatas. 2. Jumlah cicilannya tinggi. 3. Tidak cocok untuk modal usaha. 4. Biaya administrasi tinggi. 5. Biaya denda keterlambatan yang besar. Selanjutnya menjelaskan alasan mengapa sumber dana pendek diperlukan, yaitu dibagi 4. Yang pertama, untuk keperluan pembayaran modal kerja atau kebutuhan jangka pendek yang harus dipenuhi dalam tempo 1 tahun atau kurang. Yang kedua, laba ditahan tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Yang ketiga, sumber dana jangka pendek tersedia cukup banyak mudah dan biaya yang mengiringi lebih rendah. Yang keempat, manajemen keuangan lebih memilih untuk mengambil utang dibandingkan menunggu dana dari sektor lain.